ketiga ingin menjelaskan materi tentang definisi jujur. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Nagara Xavier dari absen 24. Saya Mahrani Holia, absen 17. Perkenalkan, nama saya Anindya Rizky Ramainita dari absen 6. Perkenalkan, nama saya Nita Amelia dari absen 10. Perkenalkan, nama saya Tio dari absen 35. Perkenalkan, nama saya Habibie Zura, absen 08. Perkenalkan, nama saya Rasulullah Jumawan dari absen 32. Materi yang pertama yaitu definisi jujur. Jujur adalah suatu sikap yang melurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong, atau berkata hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi. Jujur juga dapat diartikan tidak curang, melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku, dan lain sebagainya. Materi yang kedua adalah dalil perilaku jujur. Dalil perilaku jujur terdapat pada surat Az-Zumar ayat 33 sampai 35 yang berbunyi, lahum ma yasha'una inda rabbihim dzalika jazaa'ul muhsinin la yukaffirallahu anhum aswa'alladzi 'amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun. Dan orang yang membawa kebenaran Muhammad dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang yang bertakwa. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik, agar Allah menghapus perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan dan memberi pahala kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Jujur dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama yaitu jujur dalam ucapan. Artinya adalah semua kata ataupun kalimat yang keluar dari mulut seseorang hendaklah mengandung kebenaran, bukan kebohongan atau fitnah. Yang kedua, jujur dalam niat. Niat adalah awal dari segalanya, termasuk perbuatan. Oleh sebab itu, perlu adanya kejujuran dimulai dari niat yang selaras dengan apa yang diperbarui. Yang ketiga, jujur dalam kemauan. Artinya adalah bahwa jujur dalam niat tidak saja cukup, harus ditopang dengan kemauan untuk berbuat jujur dalam perbuatan, ucapan, dan sebagainya. Yang keempat, jujur menepati janji. Ini terkait dengan sifat amanah. Mereka yang jujur akan menunaikan amanah yang dibebankan kepadanya dengan segenap usaha. Dan yang terakhir yaitu jujur dalam perbuatan. Jujur bukan sekedar di hati atau niat atau di mulut, ucapan, tetapi juga pada perbuatan. Pada apa-apa yang kita lakukan, hendaknya selaras dengan apa kita niatkan dan ucapkan. Materi yang keempat adalah contoh perilaku jujur. Yang pertama, contoh sikap dan perilaku jujur di lingkungan keluarga. Yang pertama, mengatakan tujuan sebenarnya saat pamit bepergian. Yang kedua, mengakui saat melakukan kesalahan. Yang ketiga, bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Yang keempat, mengatakan yang sebenarnya saat diminta pendapat oleh orang tua. Yang kelima, menceritakan kebutuhan pribadi apa adanya. Kemudian, contoh perilaku di lingkungan sekolah. Yang pertama, mengatakan alasan yang sebenarnya jika terlambat masuk kelas. Yang kedua, mengembalikan kelebihan uang kembali saat jajan. Yang keempat, menepati janji dengan teman. Yang kelima, tidak menyetek saat ulangan. Lalu, contoh perilaku jujur di lingkungan masyarakat. Yang pertama, mengembalikan barang yang dipinjam secara utuh. Yang kedua, tidak curang saat berdagang. Yang ketiga, tidak membuat cerita bohong. Yang keempat, tidak membuat alasan bohong saat diminta bantuan. Yang kelima, menepati janji. Materi kelima yaitu hikmah berkata jujur. Yang pertama, jujur sebagai jalan menuju surganya Allah. 2. Memperoleh derajat yang tinggi. 3.
ketiga, memperoleh pahala dan mendapat ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. 4, terhindar dari sifat munafik, dan yang kelima, memperoleh ketenangan hati. Berikut ini adalah beberapa hambatan saat pembuatan video. Yang pertama yaitu kurang percaya diri. Yang kedua, pusing saat proses pembuatan video. Yang ketiga, berdebat tentang materi yang akan kita sampaikan. Yang keempat, tidak hafal materi. Dan yang kelima, terdapat kendala sinyal saat penguploadan video. Ini adalah solusi dalam pengamatan pembuatan video. 1. Mencari tempat yang lebih tenang. Yang kedua, bermusyawarah memperpanjang materi. Yang ketiga, harusnya menyiapkan materi lebih matang. Yang keempat, mencari tempat yang berkuatan sinyal tinggi. Demikian materi yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.